mulai di situ Bondo apa, wah kenapa gereja dengan mudahnya rentannya gereja dibakarin seperti ini gitu, iya, gitu kan. iya. Di Good News program hari ini kita menampilkan seseorang yang saya yakin di tubuh Kristus sudah banyak dikenal orang. Langsung saja ya menampilkan tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Hasanuddin Panji. Ya ini mungkin pada bingung nih ya, kok Hasanuddin Panji gitu ya, mungkin salah nyebut atau apa nih. Gimana Pak Hasanuddin? Ini silakan dijabarkan Pak Hasanuddin. Iya. Nama saya itu Daniel Hasanuddin Panji. Oh, Oh, ada Danielnya juga. Jadi ya? ya karena memang mama saya kasih nama baptisan. Oke. Tetapi nama memang formalnya adalah Hasanuddin Panji. Oh, karena nice. dari nama Tionghoa harus dirubah. Dulu nama Tionghoanya siapa? Pang Ing Hong. Pang Ing Hong. Hong. Jadi pakai haknya. Ya. Oke. Hak. Nah, papa saya waktu itu minta advice ke RT. Pak RT. Pak RT. Dari anak-anaknya itu kalau H depannya, Oh. kalau L gitu iya, lah. iya, L jadi Lukman kakak saya, misalkan gitu kan. I jadi Ibrahim. Iya, iya. Kan itu tahun berapa itu ya? Tahun 60-an something Berarti ya. waktu terjadi 65 kali ya. waktu itu sekitar kan. perpindahan Orde Lama, Orde Baru, Iya. Betul, G30 betul, SPKI dan betul. yang lain-lain itu ya? Jadi itu semua harus ganti nama gitu Harus ya? ganti nama termasuk papa, mama semua kan. Betul. Ya orang tua kami juga ngalamin lah. Iya, kan ini nggak pernah terjadi di negara manapun kecuali di sini. Harus Betul. ganti nama, toh. Betul. Dan kalau yang repot tuh kalau kita daftar sekolah tuh. Nah itu Iya kan? harus ada ganti nama sampai Betul, sekarang. betul. Ganti namanya mana di pengadilan, Betul. SBKRI-nya kan. Iya, sekarang udah enggak loh. Kalau anak-anak kami daftar sekolah udah enggak kayak gitu. Tapi Anak-anak enggak. waktu zaman kami daftar sekolah tuh aduh repot banget. Ini harus ada ini, harus ada itu. Betul. Repot banget kan. Iya, Iya. iya. Tapi puji Tuhan ya sekarang Indonesia udah berbeda. Oke lah. Indonesia menuju ke negara yang cukup maju ya, saya pikir ya. Iya. Untuk compare dengan negara-negara lain, kita nggak, gimana gitu kan. Iya, Dulu tuh kalau kita ke airportnya orang, kayaknya Iya. aduh kok bagus banget ya. Terus Iya. kita setelah seneng banget ke luar negeri kemana pulang Pulangnya Indonesia. langsung Lah, Iya. ngelangso gitu ya. Oh sekarang perbatasan jelek lebih gitu. lebih bagus lagi. Iya, betul, Perbatasan Indonesia, lebih ke iya, sorga keren, gitu keren, kan. keren. Apalagi ada hasil-hasil nyata pembangunan betul, di betul, Indonesia betul. ya, puji Tuhan. Iya. Dengar-dengar dulu Ko Hasanuddin ini benci Indonesia ya. Coba tolong diceritakan bagaimana perubahannya dari benci menjadi cinta Indonesia. Aduh, ini saya ini lahir juga saya nggak pernah bersyukur terhadap kelahiran saya. Gitu. Oh gitu? Iya. Sampai saya ini misalnya lagi remaja umur 12, 13, udah pengennya mati aja gitu. Oh gitu? Iya, bahkan saya umur 14 tuh udah jadi pembalap motor. Wow. Kalau dulu kan saya kan tinggal di Lembang ya. Jadi Iya. kalau balap motor itu cabut rem dari Lembang ke ini. Yang turun itu? Cabut Rem, rem ya. Sampai pokoknya saya mau mati jadi the hero gitu kan. Nah, Gimana hero kalau kecelakaan di jalan? makanya kan, cuman dulu kan merasa, gue pahlawan gitu kan. Waduh. Gitu. Pernah 2 kali saya kecelakaan, sampai di got saya semalaman. Hah? Dan ya Nggak ada yang semalaman. nolongin? Nggak ada yang nolong. Oh ya? Gak ada orang Iya. lewat gitu? Enggak, saya bangun sendiri Aduh. dan ternyata saya ini ngalami namanya brain damage. Jadi nggak boleh capek. Kalau capek itu bisa gimana ya? Bisa pingsannya bisa 3 hari sampai 7 hari gitu. Ini sampai sekarang ini? Pingsan? Enggak. Dulu Sekarang. Iya, waktu Wow. itu nggak pernah ke dokter. Nggak pernah dirawat. Dan Terus tahu kalau brain damage dari mana? itu jadi gini, bisa mendadak gelap, langsung pingsan dan nggak boleh gerak aja. Kalau bangun nggak boleh gerak. Bisa keluar semua itu. Apa yang Itu keluar? gegar otak dong berarti? Iya, Geger geger otak. Cuman kan nggak pernah. Maksudnya apa yang keluar, muntah darah? Nggak darah, semua Berbusa-busa. aja itu ya, Oh. gitu. Nah saya tuh memang nggak boleh capek dan kontroversial lah hidup saya. Dari saya ini anak dari seorang keluarga yang cukup berada ya di kota Bandung, sampai support gereja, bangunin gereja dan sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan nggak ada sejahtera. Gitu, Kenapa? nggak ada. Apa yang membuat damai sejahtera itu nggak ada? Nggak ada Tuhan aja. Merasa
baik orang tua dan lain sebagainya. Saya ribut dengan keluarga, ribut gini-gini sampai akhirnya one day papa saya kena lumpuh ya, kena stroke, mama saya bangkrut. Nah, Wow. itu tragis banget lah. Dan saya juga waktu itu pernah ya pengen mati juga sih gitu. Wow. Jadi saya pernah Nggak mudah ya. juga udah anak orangnya pernah jadi pembantu rumah tangga juga. Siapa? Saya waktu itu. Wow. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Hasanuddin Panji itu kemudian hidupnya berubah 180 derajat? Apa yang terjadi supaya kita bisa tahu gitu. Waktu itu saya jujurnya saya jadi pengusaha umur 18 ketika saya startnya dari umur 16 ya. Ketika saya katakan wah saya mendingan mati aja lah. Saya benar-benar waktu itu pernah mau bunuh diri, udah ada pisau di tangan juga gitu. Waduh. Dan lagi jadi pembantu tuh ya di kampung Melayu tuh. Nah, itu di garasi itu. Tapi waktu itu saya ngalamin sendiri bagaimana itu seperti ada tangan anget begini nih. Ngeri banget. Seharusnya kan nggak ada di rumah itu kosong. Iya. Terus saya langsung gini, siapa kamu gitu kan? Dan ada suara, I love you my son. Wow. Saya lemparin tuh pisau dan saya teriak-teriak, nangis di situ. Dan saya katakan Tuhan, kalau engkau masih mencintai aku untuk hidup. Waktu itu kan Alkitab saya juga ya namanya suka ke sekolah minggu doang ya. Tahu biasa berikan aku hikmat seperti Sulaiman gitu kan, Salomo gitu kan. Iya. Nah, Itu berarti dalam proses mau bunuh diri. iya ada tangan gini. Masih ingat saya terasa gitu. Nah, dan ada suara I love you my son. Dan saya buang itu dan singkat cerita ya saya mulai berhikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan sampai saya kerja di American Pants ya, perusahaan Amerika dan saya cepat menanjak umur 18. Iya. I was a businessman. Wow. Dari 1,300 pembantu rumah tangga ke menjadi Ya. pengusaha. Makanya I got married when I was 21. Wow. Umur 21 Berapa saya tahun udah ini prosesnya jadi sampai cepat, jadi pengusaha? cepat sekali dan itu semua shifting buat saya tuh shifting ya dari putus asa, shifting jadi pengusaha, shifting untuk ninggalin pengusaha ketika saya itu nggak suka namanya Indonesia gitu. Saya kalau keluar negeri sering ya Iya, dulu kan. kenapa? Kok nggak suka Indonesia? Apa yang salah dengan Indonesia? Itu bukan salah Indonesia, salahku mungkin. Something trouble in me dan karena mungkin banyak penolakan ya. Karena antara Banyak menjadi orang penolakan. Chinese, orang Tionghoa. Itu salah satu kecilnya, tapi Oke. nggak itu. Cuman hidup itu I feel that nggak meaningful gitu. Oh, karena hatinya Dan kosong. Dan jadi frustasi lah untuk apa hidup gitu. Nah, tapi ketika waktu itu ada something happen ketika terjadi chaos ya di Indonesia. Ini tahun 98? 1996 Oh, ya. 96. Mulai di situ Bondo apa, wah kenapa gereja dengan mudahnya rentannya gereja dibakarin seperti ini gitu, Oh iya, gitu kan. iya. Waktu itu banyak banget memang gereja dibakar. Iya. Wah 1650 gereja dibakarin. Wow. Wih. 1650. Iya. Dan saya dari situ pergi ke kota-kota dan anehnya sebetulnya kalau orang berkata saya ini tokoh doa, I don't think so. Aku tuh nggak pinter doa. Aku ini hanya mobilisasi doa untuk karena melihat satu sikon yang ini no help, tidak ada pertolongan. Nah, jadi aku dapat waktu itu setiap jam 3 subuh aneh banget. Bangun fresh kayak begini. Langsung aku tersungkur gitu di rumahku dulu besar, jadi aku tersungkur di sofa. Nanti aku Tuhan, I didn't know how to pray even. Tetapi waktu itu satu pagi saya dengar suara audible, bunyinya begini. Berkatalah aku kepada para pemuka, kepada para penguasa, pekerjaan kita besar dan luas, kita terpencar dari satu tembok kepada tembok yang lain. Tetapi kalau engkau mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah di satu tempat, Allah akan berperang bagi kita. Saya nggak ngerti apa ini, sampai apa nih sampai sekarang nih. Itu suara kayak menggelegar begitu.
Akhirnya saya ngerti bahwa ini di Nehemia 4 ayat 19-20. Berapa bulan kemudian. Jadi saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya pergi ke daerah-daerah chaos itu ngumpulin pendeta-pendeta berdoa. 2 Tawari 7:14. Ayo berdoa, tersungkur di hadapan Tuhan, gini-gini. Jadi saya ke daerah-daerah bahaya juga sih. Ya, boleh tahu nggak? Waktu ini kilas balik ya. Ya. Waktu itu banyak kepada kita mungkin masih kecil atau nggak ngerti, atau saya waktu itu masih Kita juga lagi di kuliah. luar negeri kayaknya ya. lagi Tapi udah kuliah. dengar tuh. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa kok waktu itu gereja sampai 1650 dibakar? Ya itu kan masalah politik ya. Jadi urusan isu agama kan sebetulnya. Jadi ini pemerintah yang waktu itu Orde Baru yang goreng-goreng gitu. Sebetulnya pembiaran. Oh. Pembiaran ya. Nah kalau sebetulnya kan itu kriminal kan. Benar. Betul. Tapi why it was happen. Terus peristiwa Ambon, Poso dan lain sebagainya. Oh, berarti rentetannya sampai ke sana. Rentetannya sampai ke situ, sampai peristiwa 98 chaos di Jakarta. Betul. Dan itu aku masih ingat, aku udah mulai ngegerakin doa tuh 2 bis aku ke Jakarta dengan anak-anak Bandung. Saya kan dulu base-nya di Bandung. Iya. Sewa 2 bis tanggal 13 Mei 1998. Wah, pas tepat hari chaos. Tepat tuh. hari H Ya dong. kan udah Iya, ada rentetan. Oh iya demo-demo demo-demo. sebelumnya Tapi ya. belum bakar-bakar. Nah, ceritanya kita mau keliling, 2 keliling. Terus jam 12 siang, go back to Bandung. Dan saya perintahin, go back. Pada komplain penuh-penuh. Pak, kita sewa bis mahal. Kita harus 7 keliling atau gimana Keliling gitu. 7 kali. Udah, kan dulu belum ada WhatsApp dan sebagainya. Iya betul. Begitu saya sampai Bandung, lihatlah di TV. Dan semua pendoa-pendoa muji. Pak Daniel tuh pemimpin yang ya, Dan kita aman gitu. Lupa sewa bis mahal. Tapi apa yang terjadi? Saya disuruh balik lagi sama Tuhan sendiri ke Jakarta. Besoknya atau? No, the Hari same yang day. Tanggal 13 Mei. Hari The yang same sama. day I went back to Jakarta and I saw the chaos everywhere. I see the bodies di mana-mana. Kenapa harus balik dalam keadaan chaos seperti itu? Saya setiap chaos saya datang ke tempat mana. Oh itu tugas Bapak gitu? Ya, karena saya juga koordinator dari Lumbung Yusuf Indonesia. Jadi setiap Oke. ada bencana, ada apa di Kirim Mentawai, di bantuan. Aceh. Di Aceh saya 3 bulan stay di sana. Wow. Selain berdoa, saya membantu Oke. orang-orang. Berarti pembakaran tuh benar terjadi ya. Ini Itu saksi super. sejarah langsung ya. Ada foto-fotonya kan? Ya. Pemerkosaan terjadi nggak? Banyak. You saw it. Khususnya kepada orang-orang etnis. Ya, itu Jakarta Tionghoa. ya, Jakarta ya. Bapak ngelihat waktu itu? Nggak lihat. Cuman situasi seperti nerakanya. Sejalan kok, sejalan. Kemana? Dari Grogol yang mana itu mall apa yang di Sleepy itu yang dibakar itu? Semanggi. Yang bukan. Sleepy Plaza. Jaya. Ya, yang, Sleepy yang- Jaya. Yang di atas jembatan, Ah, bawah jembatan itu. tuh. Iya. Wah, saya keliling gitu. Dan saya stay waktu itu di Hotel Indonesia dan saya bikin doa dan mulailah gerakan doa juga saya kumpulin di Jakarta. Ayo stay di HI waktu itu, Hotel Indonesia. Bapak waktu keliling itu jalan kaki atau Jalan naik kaki, mobil? kadang naik motor sewa. Lah kan gak aman juga bang diri Kan orang sendiri Kristen, Tionghoa. sipit matanya juga. Aman nggak aman? Walaupun sekarang rada gede juga ya matanya. Ya, Saya belok. Kata orang saya mirip orang Batak. Ya. Nah, tapi calling is calling. Jadi nggak ada rasa takut. Saya dulu misalkan takut lihat jenazah ya gitu orang mati ya. Tapi lagi di Banda Aceh, saya malah singkirin jenazah. Karena tsunami itu. Iya, supaya bisa lewat mobil kan. Waduh, itu ngeri banget. Saya ambil tangannya copot, ambil kepalanya Aduh. copot. Sampai apa tuh bau mayat tuh kayak bagaimana. Aduh. Ih benar, itu calling tuh kalau udah calling, kita nggak think over anything else. Aduh, kok berat ya tugasnya Bapak Jadi ini. fall in love dengan Indonesia. You fall in love with Indonesia ketika bencana-bencana terjadi di Indonesia. Bukan karena bencana, pasti itu panggilan Tuhan. Maksudnya, tunggu. Kenapa? I mean like ketika ngelihat Bukan mayat dikondisikan atau sama di luar. kekacauan itu, kenapa kok bisa malah jatuh cinta sama Indonesia? Gini, dibalik karena bukan karena peristiwa, tapi Tuhan itu memanggil Yusuf sebelum kelaparan itu terjadi kan. Jadi mungkin
Tuhan memanggil aku sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi jatuh cintanya sebelum peristiwa ini terjadi nih. Iya. Sudah Bukan mulai- karena trigger pemicu masalah ini terus Bukan, jatuh cinta. bukan. Iya. Sudah mulai tersungkur itu Iya. mendoakan Indonesia kah? Iya. Oh. Dulu ya saya ini pergi ke luar negeri terus, saya nggak mau ke Ya. pulau-pulau, paling ke Bali doang kan. Tapi sejak itu saya kan dituntun Roh Kudus tuh kalau subuh tuh, kenapa hanya nangis lihat peta Indonesia. Terus udah gitu lucunya kedua peta Ambon, aneh. Ambon, I never fall in love with Ambon gitu kan. Tapi aku taruh peta Ambon, tapi aku menangis. Cuman lihat aja nangis gitu. Iya. Wow. Jadi aneh. Ini nggak biasa-biasa lah panggilan sama orang kayak begini gitu. Lagian saya ini orang yang nggak pernah lihat penglihatan atau gimana enggak gitu, melalui peristiwa kalau saya tuh. Iya. Dan sejak itu saya pergi, kota mana yang saya pergi pertama? Ambon. Terus ke Poso, terus kemana. Dan itu tempat-tempat yang mengalami kehancuran yang parah. Iya, saya menolong. Dan ketika saya tanya Tuhan, kenapa gereja kok begitu mudah rapuhnya begini? Iya. Ya, pertanyaan. Tuhan jawab apa ke saya? Kaget. Itu gak sesuai ekspektasiku gitu jawabannya. Tuhan belalah gereja gimana? Revival is coming. Oh. Unbelievable. What do you mean with revival? Wow. Karena bensinnya revival itu adalah penganiayaan. Dan unity. Wow. Unity. Kalau Saya waktu mengalami itu, penganiayaan, Iya. baru gereja-gereja bisa bersatu betul. gitu. Lagi di Tasik misalnya 12 gereja dibakarin ya. Itu, oh my God. Itu pertemuan sekota. Itu zaman kemasan buat saya nih. Yang Advent bisa doa ini, yang khotbahnya dari gereja Protestan, yang Katolik apa, bagian apa. Nggak ada keributan. Setelah Bersatu. chaos. Iya. Ngelebur. Satu tubuh gitu. Nah, ini pengalamanku ya. Wow. Jadi pemurnian. Dan akhirnya Kodan banyak bergerak sampai ke My Home dan yang lain-lain. Ya. Bukan cuma dalam masa chaos, tapi setelah pasca chaos. Apa yang Kodan lihat? Gini. Tahun 2012 itu kan World Prayer Assembly diselenggarakan di Indonesia. Betul. Saya nanya ke mereka, what do you want me to do? Okay, just a conference. What do you mean conference? Dan ada conference kata saya. Ya cuma 300 orang. 300 orang. Kata saya no. It's going to be big. Ya. Jadi bikinlah waktu itu 378 kota. Stadion dan ballroom semua full, pack. Wow. Jadi sekitar 4 jutaan. Jadi it was the biggest, the largest prayer event in the world ever. Ever. We never copy it again. Wow. Nah, waktu itu dalam setahun preparation, kita just prayer. Saya To ingat another prayer. kadang-kadang kita digerakkan di gereja-gereja, yuk kita Iya. berdoa jam ini. Ya. Hari ini kita akan berdoa sama-sama. Nah, Iya, terus iya, Tuhan ngomong begini. Adopt your neighbor. Adopt the environment. Adopt your city. Adopt your campus. Adopsi kampus sekolah-sekolah. Maksudnya apa Tuhan? Doa tuh nggak boleh hanya di gereja toh. Jadi harus punya sikap perilaku mengadopsi komunitas. Jadi nggak eksklusif. Tuh. Kita harus berbaur jadi garam, jadi terang. Nah, jadilah satu gerakan yang My Home Indonesia namanya M besar My Home tuh ini rumahku. Jadi kalau rumahku ini harus good, smell good kayak di Surabaya misalkan My Home Surabaya kan adopsi yang Red Light District itu kan Doli Iya, itu. iya. Sampai akhirnya ditutup itu. Awesome banget Iya, ya. iya. Sampai menara doanya juga ada di Doli. Oh, wow. Luar biasa. I'm proud of them, you know. Pendoa kita nih membentuk satu komunitas, bahkan mentraining orang-orang itu. Dan banyak para mucikari, ya prostitut itu mereka jadi pengekspor sendal. Wow. Oh iya. Hidupnya Iya, iya. berubah. Dan luar biasa sekali. kalau Surabaya itu pastor's wife, istri pendeta-pendeta dan ladies pastors Iya. doing this. Betul. Yeah, we heard Iya. about Beberapa it. teman-teman kami terlibat di Iya. sana. Oh, awesome banget ya. Waduh, luar biasa. Nah, kemudian setelah WPA itu selesai, sepertinya gerakan My Home ini kalau kita lihat dari luar ya, agak meredup ya.
sekarang? My Home ini tidak kelihatan, sengaja tidak kelihatan. Oh, sengaja tidak Sengaja terlihat. tidak kelihatan. Karena Kayak udah misal- garamnya itu udah lumer melebur. gitu ya? Melebur. Ya? Melebur. Oh, nice. Kayak misalkan di Bandung ya, ada namanya Great Bandung. Sekarang malah gereja-gereja Protestan yang ini terlibat. Dan mereka membentuk paguyuban per kecamatan. Dan mereka bikin bank sampah. Wow. Bank sampah. Jadi di gereja-gereja setiap Jumat tuh ada mereka setor sampah. Nice. Ganti jadi uang gitu. Ini yang untuk daur ulang kan ya maksudnya? Ya daur ulang. Oke. Mereka memilah-milah dulu di Ya. rumah baru store gitu. Ya. Nah, Indonesia sekarang menurut pandangan kita semua nih ya, salah satu negara yang lagi menikmati, lagi naik daun. nih. Walaupun perekonomian dunia tidak lagi terlalu baik, tetapi Indonesia adalah salah satu yang lebih baik dibandingkan dengan mana-mana tuh. Bahkan mungkin dibandingkan dengan Amerika Serikat pun Ya. kondisi Indonesia jauh lebih kondusif. Ya. Gitu ya, nggak ada Ya. bakar-bakaran dan yang lain-lain gitu. Ya. Nah, tetapi at the same time, ini yang kita pahami bahwa dalam kondisi yang lumayan tentrem, damai sejahtera, gereja-gereja kayaknya juga mulai bertingkah kembali gitu. Apa maksudnya bertingkah? Dan tidak lagi istilahnya akur, terjadi lagi perdebatan, argumentasi, yang kegerakan ini lebih bagus, kegerakan itu kurang bagus. Debat-debat. Terjadi debat kusir, Iya, yang debat itu sesat, berabad-abad nggak gua nggak selesai-selesai. sesat. Gereja-gereja jadi lebih besar, jadi mega churches. You know what I mean? Ya. Gimana nih? Itu sejak pandemi khususnya itu menjadi virus. Virus. Oke. Virus kenyamanan. Jadi virusnya bukan COVID aja ya? Lebih parah. Virus kenyamanan Maksudnya gimana? Bisa dijabarkan Jadi- supaya kita mengerti. Virus pandemi itu mengubah semua karakter. Menjadi self, hanya orientasi diri sendiri, how to exist dan lain sebagainya. Kalau menurutku ini harus re-strategize kembali. Bagaimana eklesia ini sebetulnya? Iya. Karena sejak pandemi COVID-19 itu musuh kita bukan setan, kenyamanan. Kenyamanan. Berarti zona nyaman ini sekarang. Zona nyaman. Jadi apalagi dengan peranan media yang bisa mengabsorb banyak. Iya. Nah yang nggak punya media, waduh ini tinggal mujizat atau tinggal malapetaka, yang mana nih gitu kan? Iya, karena gereja-gereja ada yang sangat besar sekali dan kemudian ada yang akan tutup nih. Ya, Betul ya? operational cost-nya juga berat Meningkat sekali. sekarang ya. Jadi mahal. Tetapi justru saya melihat dengan nggak besar banget sih, tapi di beberapa kota My Home ini mengselaraskan. Contoh Surabaya, Caranya Bandung, bagaimana? membantu yang gereja-gereja besar membantu. Membantu yang kecil, bahkan pembangunan. Jadi ada, unsur-unsur itu tetap ada. Nilai kasih tetap ada. Cuman ya tanda kutip hati-hati kalau gereja udah mengarah ke nyaman dan hedonisme. Gereja hedon. Hedon. Misalnya gimana, Pak? Definisinya apa? Hedon itu adalah memperlihatkan kejayaan, kekayaan, kehebatan. Is that wrong? Dan Salah nggak sih? jadi materialistis. Sifatnya materi gitu kan. Di Indonesia, terutama kota-kota besar, banyak mall-mall besar. Yang mana mall-mall besar ini perlu traffic. Ya. Dan bagaimana cara mendatangkan traffic yang terbaik adalah ketika pengusaha mall, pemilik mall mengundang gereja-gereja yang besar untuk berdomisili di sana. Jadi Ya. seperti kedai kopi, Saya ngerti. Ya. Starbucks. Itu sih by Starbucks grace of God. mendatangkan atau kedai kopi ini mendatangkan traffic untuk orang, pasti ramai. Itu mall. win-win lah. Betul. Saling menguntungkan. Iya, itu tetap- nggak salah kalau menurut saya. Karena di dunia nggak ada kayak di Indonesia. Setiap mall ada berapa belas gereja. Betul. Nah, gereja-gereja ini parkir menjadi juga. rame banget. dan Benar. gede Kalau hari banget. Minggu itu mallnya jadi nggak sepi Iya. karena banyak jemaat. Tapi kemudian ya itu tadi, datang. dampaknya ada gereja-gereja yang suffering karena mereka nggak dalam mall. mengarah ke sana. Mengarah ke sana nih, dan jemaat-jemaat juga memilih, oh kayaknya kalau di sana keren tuh. Karena one stop shopping kan ya. Iya. Bukan itu juga, abis family ibadah, time. Jalan-jalan, Betul. makan, Family semuanya time. di mall yang sama. Betul. Berarti apakah ini salah atau Nggak salah, itu nggak tren. salah? Ini Itu nggak tren. salah ya? Itu anggap aja gereja zaman baru.
Oke. Jadi dia bisa bawa anak-anaknya. Sekarang orang tuanya juga move dari gereja lamanya karena nemenin anak-anaknya. Iya, Nah, berarti benar. lalu cara pengertian kita menyeimbangkannya bagaimana Ya, yang dimaksud hedon tadi itu, Ya, itu yang makanya. mana gitu. Nah, begini, makanya perlu ada namanya orang yang disebut penggerak. Penggerak. Kayak contoh misalkan di mana ya, daerah Kelapa Gading, misalkan ada 200 something church. Aku dengar malah 400. 400 ya? 400. Ya mungkin, semua pengen ke sana kan. Kan ada. Sementara yang punya izin itu kan hanya few, very few, Yeah. not less than 10 ya. Tetapi ada gerakan, misalkan gerakan doa di sana, fasilitator yang menyelaraskan, bisa duduk bareng, saling bantu dan sebagainya. Itu awesome sih kalau menurut saya. Indonesia tuh bagusnya tuh tetap berpikir positifnya. Kita nih family things, family culture. Ikatan rujukan Iya. rajukan keluarganya sangat Yuk kuat makan banget bareng. ya. Nah gitu kan. Meskipun ada ngecam-ngecam dikit atau dan sebagainya. Udahlah anggap keluarga, kita bisa fight di dalam kan. Gitu kan. Jadi harus ada yang menggandeng gereja-gereja Iya. ini, apapun denominasinya, nama Harus. Kalau gerejanya. enggak, iya. Nah, Nah, kita nggak mau terkesan cuman nyirikin gereja besar ya. Sekarang apa yang salah dengan gereja kecil? gereja kecil memuridkan nggak, udah kecil nggak memuridkan, ini lebih repot. Oke, Ya. sudah kecil Gereja nggak kecil, memuridkan. Aku sih berpikir aku nggak di dunia gereja ya, aku mempersatukan gereja-gereja ya. Aku sih respect kepada gereja besar maupun gereja kecil. Dua-dua milik Tuhan. Pertanyaannya apakah memuridkan? Karena sesuai dengan penelitian Barna bahwa murid itu hanya 20% di gereja di Indonesia nih. Sisanya 80% berarti pengunjung. Iya, follower, nggak tahan kepada bantingan, nggak tahan kepada masalah. Jadi ke gereja motivasinya itu hanya cari mujizat, cari berkat dan sebagainya, comfort gitu kan. Dan itu mencari solusi. Dari pengalaman dan hikmat yang ini Gordon terima ya atau Ya. punya dari Tuhan. Bagaimana mengkonversi 80% yang belum Follower dimuridkan tadi, ini, follower, menjadi murid. menjadi 20% yang dimuridkan ini? Ya, makanya kita harus bernetworking. Makanya kita juga mesti melalui media ini harus networking. Di mana media sekarang yang menyatakan bahwa kita harus memuridkan, membawa Injil Kerajaan disiarkan. Ini kan firman Tuhannya dari zaman dulu nih. Tuhan Yesus sudah ngomong nih, sebelum dia naik ke surga, Ya. muridkanlah. Gitu. Iya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku gitu. Iya. Yang gini-gini kan nggak laku. Nggak laku ya? Nggak laku. Di media cuman, wih kesaksian, jatuh nih 60 meter, gini ya. Iya. Ketubruk tukang cendol, wah gini lagi. Mujizat. Nah itu yang gini. Nah something yang aku percaya mujizat. Aku juga banyak mujizat gitu ya. Iya, iya. Nah tetapi nggak stop sampai di situ. Kita harus bisa melihat seperti Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Tetapi dia itu disebut rasul daripada segala rasul. Why? Lebih dari martir dia. Karena ketika kebangkitan Yesus, dia yang pertama melihat Yesus bangkit. Dan dia mensupport di dalam Lukas 8 ayat 3. Mensupport gerakan rasul-rasul ini dengan kekayaannya. Gitu kan. Coba down, aku tuh kagum sama Yesus tuh selalu. Kalau ada orang yang di downgrade gitu ya, di below zero. Yesus bisa ke below lagi untuk mengangkat dia. Nah gerakan My Home itu, begitulah saya juga seringkali pergi kemana-mana, itu banyak anak-anak rohaniku tuh yang ex-prostitute, ex-drug dealer dan sebagainya, murder, ya, ex-penjara. Bahkan perempuan-perempuan juga ditato, mukanya ditato juga. Muka Tapi ditato. sekarang dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimuridkan ya. Harus coach kita, coach gitu. Jadi jangan targetnya hanya pian besar tapi nggak touch. Ya. Nah, berarti PR gereja besar juga makin besar dong ya? Nggak apa-apa karena memang masa udah gede mau kecil kan nggak mungkin juga. Gereja besar kan punya peluru nih ya, punya duit Ya. nih. Dan apakah menurut Gordon gereja besar udah banyak yang melakukan pemuritan dengan baik dan benar? Banyak. Karena ya? melalui selnya. Melalui selnya. Ya. Dan gereja gede tadi dikatakan banyak duitnya belum tentu juga karena operational cost-nya juga gede ya. Tapi aku melihat teman-temanku yang
mega church ini menolong kok. Tiap bulannya menolong gereja-gereja di kecil yang nggak perbatasan. mampu. Iya. Oh, that's good. Ada. Supaya ada keseimbangan ya, seperti kata firman Tuhan. Ada. Mereka gede juga by grace of God sih. Iya, iya. Jadi kita nggak boleh nyinyir kalau cuman melihat gereja gede, pasti ini hedon dan yang lain-lain. Iya. Tapi di balik itu mungkin banyak yang mereka lakukan yang tidak banyak kita tahu. Ya, dan mereka juga nggak mau diketahui lah. Karena Iya, nggak woro-woro gitu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Iya, iya. Tapi saking nggak taunya sampai orang judge mereka. Kok kamu kaya sendiri, kok kamu nggak memberi kemana-mana gitu. Kayak contoh aja gerakan doa ya. Gerakan doa. Kita nih jujurnya nggak ada dana dan lain sebagainya. Tapi kok bisa di stadion, bisa. Nggak ada di dunia yang bisa di stadion bahkan sampai puluhan stadion sekaligus gitu. Itu karena ada gereja-gereja yang besar yang benar-benar mensupport kita. Membiayai ongkos Iya. gereja-gereja Oh, puji yang Tuhan. ya kecil untuk ada di situ. Saya melihat generosity-nya ada. Berarti Puji Tuhan ada loh ya. harapan ya buat Ada harapan. gereja-gereja di Indonesia. Sangat harapan. Antara gereja besar memberikan tangannya untuk menarik, membantu gereja kecil untuk setara, Ya. selevel, Ya. eye to eye dengan mereka. Nah, sekarang harus ada shifting lagi. Apa tuh? Move forward-nya gimana? Supaya gereja nggak sekedar jadi gede, tapi gereja yang mengutus. Aku ngelihat sekarang bukan gereja gede nggak mengutus, tapi gereja kecil yang mengutus itu lebih powerful. Oh. Gitu. Oh, jadi belum ya? Kalau Kodan lihat ini gereja di Gini. Indonesia masih belum Masih mengutus. timbang-timbang mengutus untuk buka cabang. Oh, buka cabang. Iya. Nah, kalau kita lihat Amerika still ya, ada pengirim misionaris terbesar di dunia. Kedua Korea kan, 30.000. Ketika saya diundang oleh Rick Warren waktu itu di bulan November tahun lalu, dia itu kan resign tuh, dia ngomong Iya. alasannya bahwa this is the time of collaboration gitu ya. Bagaimana gerejanya itu 40,000 dia, tapi dia nggak puas. Dia ngomong, if I die today, I will die as a happy man. Tetapi aku nggak mati sebagai orang yang menyelesaikan tugas. Wow. Finishing the task. Powerful. Rick Warren resign. Iya, Yang resign. Purpose Driven Life Yes, Church yes, itu. yes. Nah, dia membuat satu gerakan namanya Finishing the Task 2033. Finishing The Task. the task. Iya. Menyelesaikan tugas 2033. 2033. Karena 2033 ini akan jadi poin buat semua nih. 2000 tahun Tuhan Yesus 2000 mati di kayu tahun salib, Tuhan ya. Yesus Gereja berdiri. mati dan bangkit Ya. dan gereja Tapi berdiri. bagaimana amanat agung? Bukankah kita sudah mencapai ujung bumi, udah seluruh bumi kan? Kekristenan dibilang udah tambah melorot. Karena sekularisme lagi naik ya. Sekular lebih naik. Tapi suku-suku terasing sudah pada terjangkau kan? Pak? Ya, ada diadopsi. Itu juga kita kan berdoa dan mengadopsi gitu. Tetapi kita harus serempak bagaimana kita gereja itu punya cara pandang kembali kepada kisah Rasul lagi. Oh iya. 2000 tahun yang lalu. Iya, Tugas gereja apa sebagai eklesia kan? Koden mau bertanya dong, jadi kalau gereja Indonesia itu harus mengutuskan Ya. supaya kita bisa menyelesaikan tugas 2033. Ya. Diutusnya kemana? Siapa yang harus kita jangkau? Nah, bersyukurnya karena saya ini orang networking, jadi kolaborasinya tuh gampang. Kayak ketika saya waktu itu di Colorado Springs, itu saya jadi pembicara, salah seorang pembicara. Itu namanya Billion Soul Harvest 2033 ya. Billion soul, Billion berarti soul, 1 ya. miliar jiwa. Iya, billion ya, souls. Anyway, miliaran lah gitu ya. Oh, oke. Nah, waktu itu saya kena tembak sama orang-orang Korea. Orang Korea. Orang Korea ya. Mereka tajam, nyerempet. Nah, dia ngomong begini, aku mengamati gereja-gereja di Indonesia dalam 20 tahun terakhir berubah jadi mega church. Oh, mereka mengamati kita. Mengamati. Selama Bahkan ini banyak kita yang ngamati misionaris- mereka ya? Oh, misionaris yang terbanyak juga tinggal di Indonesia tuh Korea. Iya, betul. Nah, tapi belum ada tendensi untuk gereja tuh bergerak untuk menjadi pengutus misionaris. Nah, langsung saya ditantang waktu itu. Will you? Gitu. Waduh, send the missionaries to the nations ya. Kataku, itu aku masih di panggung tuh. Wow. Hah?
masih di panggung. Iya. Itu udah 780 tuh peserta. Oke. Will you Korean get in touch together with Indonesia to collaborate, to make it happen? Oke. Kita bikin, how about 30,000 seperti Korea mengirim 30,000 misionaris. Oke, kita jadi bikin komitmen tuh hand in hand. Waktu itu sambil nangis Tuhan ampuni gitu kan ya kita mau bergerak cepat gitu. Nah, terus si orang Koreanya ngomong, kami ada di 168 negara di dunia. You just come and stay with us. Nah, tanda kutip kalau orang Korea itu kan monoculture ya, kalau kita tuh multiculture. Nah, mereka katakan kami monoculture tetapi fine. We would like to welcome you. We are going to welcome any one of you to stay together. Nah, ini kan udah satu jalan. Nah, pertanyaannya, are we willing to do? Jadi perlu gereja-gereja yang berhati di luar tembok gereja ya, berhati besar. Ya. Dan itu belum tentu dilakukan oleh gereja besar loh, bisa-bisa gereja kecil. Ya itu lebih tajam, lebih Nah, cepat. cuman kan ada tendensius gini Kodan. Kalau gereja besar ini akan mengutus berarti buka cabang. Apakah itu sudah termasuk pengutusan bukan? Bisa disebut misi juga karena itu penjangkauan jiwa. Cuman masalahnya ada dua kaki dong, nggak selalu untuk terus. Yes. Kalau menolong gereja lain yang ada di situ, kan itu lebih lokal. Misalkan ke Kairo, for instance, ya. So we can do together. We are going to help the orang Church. Mesir. Iya, kan berarti Gereja diperlukan Mesir. suatu hub nih, satu terminal nih untuk bisa menyalurkan ini. Kan kita nggak tahu kalau misalnya di Kairo tadi. Udah ada. Itu kan ada namanya World Evangelical Asia atau apa, itu ada. Yep. Kita udah memikirkan ke arah situ semua. Oke, berarti bagi gereja-gereja di luar sana, mereka boleh membuka cabang di luar negeri. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau mengutus. Ya. Dan mereka yang diutus itu untuk sementara waktu atau mungkin permanen tinggal di sana. Ya. Dan kemudian mensupport gereja-gereja lokal yang di sana. Ya. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, misionaris saja. Benar-benar menjadi misionaris. Berarti harus siap untuk tinggal di sana lah. Stay di sana. Punya keluarga di sana Iya. gitu. Untuk melayani orang-orang di sana. Betul. Dan belajar culture mereka. Belajar culture. Saya lagi waktu itu ada satu kesaksian ya, lagi di Colorado Spring. Seorang wanita Korea. Dia kesaksian, saya amati gimana, how gitu kan ya. Dia bersaksi bahwa suaminya itu kena bom bunuh diri di Kabul. Wow. Wah, aku dengerin gitu ya. Dan wah pasti terus kesaksiannya mau kemana gitu kan. Terus dia ngomong begini, ketika suamiku mati karena bom bunuh diri di Kabul, jadi aku pulang sebentar dan aku bawa anakku ke sana. Oh my God. Aku pikir udah aman deh kita gitu kan ya. Iya. Bawa anaknya ke sana. Ini touch my heart benar-benar. Jadi meneruskan perjuangan suaminya. Jadi panggilan misionaris tuh super ya, deep banget. Aku dengar banyak kesaksian-kesaksian. Bukankah kita orang-orang Indonesia juga berkat dari misionaris yang kehilangan nyawa? Kalau Ya? nggak ada mereka, kalau nggak ada mereka, banyak kita juga kan. martir di Indonesia. Betul. Dan bahkan zaman dulu ada yang dimakan, Betul. dikanibal. Di kanibal. Jadi aku sekarang lagi menyelami ke arah situ ya. Jadi do it whatever. Misalkan aku kan di Lumbung Yusuf Indonesia misalkan. Doing the plantation or whatever gitu kan. Untuk satu tujuan. The Great Commission. Keren. The Great Commission. Ini Gimana kalau misalkan respon pemirsa, yuk? ada yang tergerak gitu setelah mendengarkan talk show kita hari ini, mereka mau misalnya jadi misionaris, bisa ya? Ya Nanti bisa, disalurkan oleh Cuman organisasinya. misionarisnya ini begini ya, konteks zaman sekarang mau apa? Apakah mau jadi preacher, worship leader, atau di marketplace gitu. Nah kalau misalkan dalam konteks ya beberapa negara, itu mereka bisa menerima kita nih kalau kita nih sebagai orang profesional. I see. Jadi dokter. Kan banyak tuh orang-orang Indonesia yang Guru. sekarang ada di Timur Tengah tuh. Ya. Misalnya contoh, mereka ada yang bekerja di sana, Ya. ada yang jadi pilot, Ya. ada yang bekerja di bidang energi, pertambangan, minerba gitu kan. Betul.
Itu termasuk ya? Termasuk. Oke, baik. Puji Tuhan. Right. Oke, kita akan ngomong sesuatu yang lebih dalam lagi nih. Lebih dalam. Sama Kodan ini keren Lebih banget. dalam lagi. Jadi kita nggak ngomong cuman tentang masa lalu, kita nggak ngomong cuman tentang locally being gereja di Indonesia, tapi juga Tuhan mempercayakan dunia kepada murid-muridnya dan kita semua. Ya. Dunia menurut kami nggak lagi baik. Setuju nggak sih? Getting worse. Getting worse ya. Bukan cuma isu-isu peperangan, karena peperangan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab, tetapi 2-3 tahun terakhir ini ada perang Rusia-Ukraina yang merubah peta perekonomian dunia. Dan kita udah berusaha, kita kira, wah ini akan lebih baik nih. Mengakhiri 2023, terjadi perang antara Israel dan Palestina. Iya, itu Dan serangan Hamas sih. Jadi serangan bukan Hamas, Palestina nih. Bukan. Nah, ini biasanya di Good News Program Kelompok Hamas. kita belum mengomentarin ini nih. Jadi Sama ini sekali. ini kita dapat kesempatan yang baik Iya. karena kredibilitas Koden apa? Kenapa harus kita mendengarkan Koden untuk bicara tentang Hamas versus Israel ini? Begini ya, kita ini jangan pakai kacamata kuda. Indonesia itu negara non-blok. We love every nation. Oke? Karena memang disebut agresi ya. Itu disebut Israel itu menduduki tanah Palestina. Itu sebetulnya itu udah ada term-termnya, udah ada MOU-nya semua. Ya. Dan itu udah legal banget. Iya. Nah, sekarang karena ada attack daripada kelompok Hamas yang tanggal 7 Oktober itu pada hari Yom Kippur. Saya sendiri pergi ke situ, ke Nova di musik festival, anak-anak dibantain seperti begitu, bayi-bayi dibunuh dan itu videonya di kemana-manain, ya tentulah ini akan jadi luka. Iya. Dan itu tuh di kibuts-kibuts itu di kampung-kampung di situ. Itu jam 6.30 pagi itu diserang oleh ribuan orang dengan juga para layang dan lain sebagainya ya. Mereka been murder disebut brutally gitu kan. Iya. Nah, jadi dari situ ngelawan dah. Bukan ngelawan, memprotek diri kan gitu. Nah, terus ada yang juga yang disandera kan, disandera. Nah, sampai sekarang 134 orang masih disandera. Saya ketemu dengan para orang tuanya yang nangis-nangis, mereka berharap bahwa kami berharap makanya mereka pakai kalung ya, bring them home back. Yeah. Bring them back home gitu kan. Yeah. Nah, waduh, saya juga sebagai orang tua ya bisa nangis juga dengernya gitu kan. Kayak seperti itu. Tetapi kita lihat konteks ini adalah bukan perang dua negara sebetulnya. Ini karena ada kelompok teroris yang menyerang. Jadi Israel ini juga mau ambil yang pertama adalah siapa tuh yang disandera, anak-anak mereka kan. Menyelamatkan sandera. Orang-orang kan? Israel yang diculik oleh Hamas. Betul. Iya. Dan yang kedua adalah mereka nggak menyerang Palestina. Palestina itu sahabat. Itu tuh selama ini Israel tuh mensupport dana ke Palestina. Oh ya? Logistik dan lain sebagainya, pembangunan dan sebagainya. Malah juga di jalur Gaza mereka membuat terowongan-terowongan dan sebagainya. Tapi apakah sampai dengan hari ini berarti Hamas berhasil di dalam peperangan mereka nih, sehingga dunia lagi memberikan support sebesar-besarnya I stand up for Palestine dengan pakai semangka lagi gitu. Ya, gitu loh. karena itu bisa aja semua digoreng habis kalau setiap kejadian ya. Nah, cuman kalau kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat secara perspektif bahwa Tuhan mengasihi setiap bangsa. Tuhan mengasihi setiap bangsa, setiap orang. Tetapi Tuhan benci pekerjaan iblis. Nah, si iblisnya ini harus disikat gitu kan. Iya. Nah, apakah berarti itu melegalkan orang tentara Israel sampai berhasil menghancurkan Gaza dengan ada collateral damage korbannya itu? Enggak, mungkin lebih 70.000 orang yang mati ya? Rakyat sipil termasuk 30 ribuan. 30 ribuan. Begini, kalau saya melihatnya kita pengen ada ceasefire lah. Gencatan senjata. Yang mana itu sebenarnya terjadi sebelum Hamas itu nyerang waktu hari Yom Kippur kan. Betul, ngapain perang itu yang jadi korban itu kan jadi semua orang Dua gitu belah ya. pihak, Iya. ya kan?
Kalau menurut saya itu juga Israel overconfidence sih. Overconfident. Overconfidence. Itu bagaimana ada serangan begitu. Padahal persenjataan mereka yang paling mutakhir di dunia. Badan intelijennya terhebat di dunia. Tapi kenapa bisa lolos begitu Iya, ya? betul. Aneh Kecolongan kan? ya. Pas hari Kecolongan, itu, kan? hari festival soalnya ya. Saya diperlihatkan. Dan hari Saya- Sabat pula. Hari Sabat. Nah, Sabat kan nggak, kalau security kan nggak libur ya? nggak libur, harus berjaga-jaga. Iya, Tetapi ini overconfidence. Nah, sekarang ini waktu kita recording ini sekarang di awal bulan April 2024. Berarti sudah 6 bulan nih Ya, berjalan ya. Ya. 6 hampir 7 bulan nih. ya. Apa yang Kodan lihat tentang apa yang sedang terjadi sampai dengan hari ini nih? Gini ya, kalau saya lihat dari peristiwa geopolitik, contoh misalnya Rusia juga confident bahwa akan menghancurkan Ukraina dalam seminggu. Buktinya Nggak bisa. sampai sekarang nggak bisa. Udah 2 tahun lebih nih. Terus sekarang kita lihat bukan hanya Israel dengan dengan Hamas di jalur Gaza, tapi udah di Golan ini udah mulai nih. Hizbullah Iya, udah mulai nih. di utara nih ya. Iya, di utara udah mulai. Sama siapa? Israel. Dan Israel. Dan Lawan? Israel. Udah Hizbullah. bom Iya. gitu loh. Nah, itu siapa yang sesuai dinubuatin di dalam firman Tuhan. Dan itu akan terjadi. Karena itu akan mengarah juga ke Yehezkiel 38-39 bahwa Israel itu terkepung oleh negara-negara sekitarnya. Itu udah nubuatan. Dan itu udah pernah terjadi kan yang Iya. perang 6 hari itu. Ya, Dia Iya. dikepung 6 juga hari. kan. Nah, 6 hari juga itu kan itu bisa melihat bagaimana mereka bisa menang dalam 6 hari. Kok bisa Betul. gitu kan. Iya. Nah, ya. Itu di balik itu ada tentunya saya nggak ngerti ya apa memang itu dalam kerangka timingnya Tuhan lah. Nah, saya melihat is going to be very long. Jadi peperangan Yang kali ini lama. antara Israel Iya. versus Hamas akan Lukanya lama. dalam sekali. Oke, dan membuat luka yang Ya, sangat mendalam. eksesnya bisa kemana-mana. Termasuk saya melihat di sana ya, itu panenan-panenan udah nggak ada yang petik-petik. Busuk, dibiarin busuk. Kapan Kodan ke Israel? Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin. Ya, Kenapa kok nggak dipanen? Januari. Nggak ada worker lagi. Mereka terima worker dari negara-negara lain, dari India khususnya sekarang. Kan bukankah Israel itu negara yang kaya dan teknologinya sangat tinggi. Dengan mungkin kita imajinasikan reserve keuangan mereka sangat kuat banget gitu. Itu opini kita ya, tetapi sejak pandemi mereka tuh recovery banyak. Recovery I see, banyak, oke. jadi saya juga kan ngomong, kenapa itu bisa Iron Dome nggak jalan dan sebagainya, Iya, itu tuh iya. biayanya tuh wah mahal sekali. Iya, Ya. satu peluru itu ratusan ribu dolar. Atau Betul, mungkin juta ya. ratusan juta dolar gitu kan. Wah. Nah ini 1 jam bisa sampai 1.500 sampai 3.000 roket Iya benar. in 1 hour. Jadi kalau menurutku ini negara sekuat apapun juga kalau terlalu overconfidence begitu. Ya, apakah karena mereka selama ini overconfident tadi itu dan mereka tidak percaya apa yang firman Tuhan sudah tuliskan? Mereka sih percaya nubuatan, cuman mereka nggak living in. Kayak misalkan musik festival itu kan lagi hari Sabat. Iya, Mereka harusnya nggak lakukan itu kan. seharusnya mereka preserve Iya, Sabat. bawa patung-patung dan sebagainya itu seperti penyembahan kepada lembu emas kan. I see. Ya, oke. Lalu apa yang ketika Kodan di Israel apa yang diharapkan sebenarnya dari Aku orang Israel? ingin peace for everybody. Kita sesuai firman Tuhan, pray for the peace of Jerusalem. Of course, Jerusalem ini kan menjadi satu titik sentral bagi dunia kan. Tetapi kita harus bring peace to everybody. Dan Indonesia ini menurutku jangan diam. Indonesia ini jangan kita berantem sendiri di kita. Iya. Kita ini harus bring peace to everybody. Tapi kan kita tidak punya jalur diplomatik ke sana. Ya kalau barang-barang kita dari mana? Kita ngomong nggak ada diplomatik. Kita barang-barang dari mana sebetulnya? IT dan sebagainya. Itu kan dari sana juga. Berarti Jadi apa sebetulnya- yang perlu kita lakukan? Maksudnya jargon berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem atau keamanan Yerusalem itu kan suatu jargon yang di dalam firman Tuhan. Tetapi secara prakteknya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu realistis ya. Mau berdamai, bikin
ceasefire misalkan, ya kita harus ada di pihak itu juga untuk bisa mendamaikan. Kita Nggak harus bisa ke sana. sebelah pihak, benar nggak? Kita harus ada di tengah. Di tengah-tengah, oke. Standing in the gap itu begitu. Itu bisa gandeng keduanya. Gandeng keduanya. Kalau satu, misalkan 2 orang ini, aku musuh dengan ini yang ini, kan nggak bisa nggak balance, nggak mau dong. Nah itu udah ngeblok dong berarti ya. Ngeblok. Jadi kita nih harus standing in the gap yang benar gitu kan, dengan news yang jangan membuat jadi malah di antar kitanya ribut sendiri. Oke, berarti sebagai konklusi nih, bagaimana caranya kita minimal kita bisa berdoa buat mereka kan? Ya. Tetapi doanya bagaimana nih Tuhan supaya Israel menang, hancurkan Hamas gitu? Atau Tuhan bagaimana nih Tuhan, tolong orang-orang Palestina? Gimana? Aku sih yang pertama keselamatan bagi setiap orang. Jangan sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Oke. Nah, bagaimana supaya aku sih punya mimpi supaya kita nih peacemaker ini kita mulai berjalan deh. Peacemaker mulai berjalan baik dalam sudut religius, misalnya dalam tanda kutip gereja. Aku bersyukur kalau di My Home Indonesia ini aku bisa dekat dengan teman-teman yang dari Muslim dan sebagainya ya. Karena keluarga istriku juga banyak yang dari Muslim. Kita akur semua gitu kan. Nah kenapa? Why don't we bring peace to everybody gitu kan. Caranya bagaimana Nah Pak? kita mesti jalin hubungan dengan semua. Supaya kita balance. Kita bisa duduk bareng. Kalau enggak, gimana? Enggak mungkin bisa. Emang Indonesia bisa melakukan itu? Harus. Indonesia ini Kita ngajak peacemaker. duduk pemuka-pemuka Israel dan Indonesia. pemuka-pemuka Iya. Palestina. Iya. Sangat bisa sekali. Siapa yang harus melakukan itu? Ya tentunya yang satu government ya. Government harus bisa balance dalam hal ini. Karena kita kalau rusak ekonomi kita rusak juga kan. Jadi dampak Iya, perang dampak. itu Iya. akan berdampak ke Indonesia juga. Sangat. Udah terasa sekarang. Kan kita ini sekarang part of cancel society. Ya. Dan sedikit-sedikit boykot. Dikit-dikit boykot. Dan dampak boykot ini apa sih? Dampak boykot ini kan semua jadi serba mahal. Sedangkan semua imported kita. Kita nih bukan orang yang menggali resources dan kita mandiri di sini. Soal beras aja kan kita Terdampak sekarang. berdampak sekali. Harga mahal sekali. Kita di Jakarta bisa ngomong mudah sekali. Tetapi kalau di daerah, di pulau-pulau yang di wilayah mana ya, yang pulau-pulau kecil gimana itu kasihan sekali. Tapi kan mereka bisa nanam padi sendiri mestinya Pak. Ya misalkan teknologi, kita kenapa nggak belajar teknologi dari Israel? Yang jangan sama dengan ribuan tahun yang lalu gitu bercocok tanamnya. Bener nggak? Iya. Mereka udah pakai perangkat, mekanisasi. Makanya banyak anak-anak muda sekarang lebih baik jadi tukang gojek daripada pertanian. Padahal sangat menjanjikan sekali apabila pertanian ini dilakukan dengan baik. dan dikelola dengan benar ya. Benar. Dan apalagi bikin integrated farm. Kita kan jadi mandiri di situ, bisa prosper di situ. Bisa swasembada pangan. Betul. Cari kerja. Sekarang resources kita, human resourcesnya banyak sekali di Indonesia. Tapi enggak mau menjadi petani. Itu. Karena nggak ada model. Kita perlu bikin model. Bersyukurlah teman-teman kita gereja udah mulai bikin model-model seperti itu. Maksudnya model apa? Petani teladan gitu. Ya, karena kita juga nggak sehat sekarang ya, banyak orang misalkan contoh petani bawang yang bisa di Brebes itu pakai waduh maaf ya ini di beberapa wilayah bukan hanya itu, pakai pestisidanya udah over. Petaninya sendiri nggak mau makan. Oh. Ini kan bahaya sekali kan untuk kesehatan kita kan. Iya, betul. Wow, berarti di Indonesia juga harus mau benar-benar merubah paradigma. Merubahlah. Kita kan negara non-blok ya, negara yang Kalau memang ada yang sesuatu yang baik diadopsi, teknologi ataupun sistem kerja dari Israel, lakukan itu. Jangan antipati maksudnya. Kita nggak politik boleh aja yang asalnya musuh kok bisa jadi teman. koalisi. Ya, ya. Ayo. Apalagi bagaimana orang nih? politik harusnya lebih pinter lah gitu kan. Politinking. Politinking Baru ya. pertama kali dengar nih. Jadi berpikir nggak cuma satu kiblat, tetapi beberapa kiblat gitu. Iya. Ya, well, menarik banget. Kita belajar banget hari ini. Saya yakin
diskusi ini atau omong-omong ini nanti kita akan terus berlanjut ya. Akan ada post discussion setelah Good News program Follow up. nanti ya. Nah, sebagai penutup nih, kita akan bermain true or false nih. Silakan diambil Niko, dan kalau hijau berarti true, kalau yang Kemana merah nih? berarti false. Ke arah kami nanti ya. Oke, ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab. 1, orang yang sudah bertobat gak mungkin pengen bunuh diri. False. Kenapa? Bisa jabarkan singkat? Orang yang udah bertobat gak mungkin pengen bunuh diri. Iya. Tanda kutip bertobatnya apa? Karena belum tentu orang mengaku dia bertobat tapi no relationship. Aku ngalami itu. Aku jadi orang Kristen ternyata enggak juga survive gitu. Berarti perlu constant relationship. Constant, dan kedua komunitas yang membantu kita. Dan komunitas. Keren. Yang kedua, seorang Daniel Panji sudah melakukan misi ke seluruh benua di dunia. True or false? False. Enggak semua. Belum. Yang belum kemana? Benua sih udah, cuman enggak menyeluruh. Kalau benua sekarang ada berapa sih? Ada 7 atau 5 sih? 7 kan ya? 7. Apa ya? Asia, Amerika, Asia, Eropa, Amerika, Eropa, Australia, Australia, Amerika, Afrika, ya Afrika, Amerika, terus Antartika. Antartika. Ya, Amerika itu kan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Iya. Selatan. Berarti 7 Ya. ya? Sudah apa belum? Udah. Yang belum mana? Antartika? Belum. 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 Oh, Oke. Antartika. Karena di sana nanti kalau ke sana yang dikhotbahin polar bear sama penguin nanti ya. Mau ngajakin Anda-anda. Boleh, keren ya. Nomor 3, pelayanan misi adalah pelayanan seumur hidup. True or false? True. Oke, jabarkan singkat. Misi itu panggilan, bukan pekerjaan. Hmm. Kalau dia hanya bekerja untuk misi, akan ada pensiunnya. Oh gitu ya Pak? Ya, pensiunnya. Jadi misi itu the calling, specific calling for somebody to do sampai dia, bahkan dia tuh punya visi untuk menularkan. Kalau gua mati, kamu harus nerusin. Gitu. Ya, keren. Nomor 4, semakin relevan gereja akan semakin banyak jemaatnya. True or false? Semakin relevan dalam situasi maksudnya. Iya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkembangan zaman. Ya, silakan jabarkan. Kalau menurutku gereja yang sebenarnya adalah satu komunitas yang disebut eklesia. Gereja itu bukan sekedar satu kumpulan orang seperti orang arisan. Ya. Tapi dia itu komunitas yang harus berdampak dan punya yang otoritas seperti kepada Petrus itu di atas Petros, di atas batu karang itu kan. Ya. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Jadi eternal things to bring heaven on earth. Jadi bukan tentang angka ya. Bukan tentang angka. Ya, bisa gereja jemaatnya sedikit tetapi dia Impactful. relevan bagi dunia ini dan impactful. Relevan bagi Ya, dunia. ya. Tetapi berarti ada gereja yang sangat besar dan tidak relevan atau tidak impactful. Mungkin ada juga. Yang kecil juga ada. Udah kecil banyak yang enggak juga gitu. Ya, ada. ya, betul. Ya. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pemuritan di gereja saat-saat ini cuman jadi program gereja bukan gaya hidup. True or false? True. Bisa jabarkan? Jadi sekarang banyak orientasi gereja hanya mengembangkan untuk sinodenya atau organisasinya sendiri. Ini bagaimana kita sekarang udah mesti berkolaborasi kembali kepada amanat agung. Kembali kepada amanat aku. Dan Tuhan itu memanggil kita bukan jadi pemancing tapi penjala. Penjala itu kan dilakukan bareng-bareng. Kalau pemancing itu kan lama. Satu-satu. Dapat satu yang di 12 cm, foto gitu. Jadi kalau penjala ini Kalau penjala tuayannya rame-rame. banyak ya. Oh. Banyak, Hasilnya tidak banyak. Tebarkan terhitung. pukat. Iya. Oke. Keren. Wow. Keren, puji Tuhan. Terima kasih, Koden. Sama-sama. Kami Senang sangat sekali. diberkati. Ya. Thank you so Kita much. berdoa nanti setelah Good News program ini kita akan ada kolaborasi Siap. antara Anugerah Ministries dan My Home. Ya. Dan siapa Siap. tahu nanti Luar biasa. ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan Ya. lakukan bersama-sama tentunya ya. Puji Amazing. Tuhan, Oke. silakan. Ya. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab ya, yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Good News, haleluya, kami sorakkan kepada Yesus Sang Raja. Baru saja saya dikabari oleh putra sulung kami kalau dia mendapatkan beasiswa S1-nya
di Singapura. Wow. Saya awalnya merasa gagal karena tidak bisa menguliahkan anak kami karena ekonomi. Tapi puji Tuhan, anak itu tidak menyerah, malah membuat bangga kami orang tuanya. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Wow, puji Tuhan. Kami ikut bangga mendengarnya dan kami doakan supaya anak ibu bisa kuliah dengan baik dan lulus dengan cara yang luar biasa, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya. Dan pemirsa jangan lupa, Good News Program juga sedang membangun, ada 3 gereja Daniel ya, Yes. dalam program Church Makeover yang terletak di Aceh, di Jambi, dan juga di Luwu Timur. Jadi kalau ada di antara pemirsa yang juga tergerak untuk mau ambil bagian dalam proyek ini, boleh hubungi kami. Ya, puji Tuhan. Ada sebuah gereja yang sedang kita bangun ya. Aceh itu daerah yang sangat unik dan bertahun-tahun kami juga doakan. Dan puji Tuhan, tahun lalu ada 2 gereja yang sudah kami resmikan dalam Church Makeover 86 dan 87. Sekarang ada satu ongoing project, sebuah gereja di Aceh, tepatnya di Bukit Meria gitu ya. Dan ini menarik banget. Gereja ini lagi dibangun, ongoing proses. Kita berdoa biarlah dari sebuah gereja lagi yang di pedalaman atau di pelosok-pelosok ini kita dapat bantu bangun. Bersama-sama yuk, kita bersama-sama bisa saling support. Dan kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita nggak lagi berbicara tentang sinodeku ini, harus gereja ini, tetapi kita ngelihat bahwa ini adalah keberagaman daripada tubuh Kristus. Dan Anda, para anak-anak Tuhan, bersama-sama kita dapat bersatu, berkolaborasi tadi katanya, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Ayo kita lihat firman Tuhan singkat yang saya rasa ini juga bisa memberkati kita semua. Tadi ada satu ayat yang secara singkat disebut, yaitu 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, pemirsa sekalian, saya yakin bahwa kalau di sini ada kata-kata jahat itu tidak berarti bahwa kita sebagai tubuh Kristus atau gereja itu melakukan kejahatan, tidak loh ya. Tetapi kadang-kadang tahukah kita, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya di mata Tuhan kita ini sudah bersalah. Even to the point of, kalau analogi anak kecil, orang tua mengatakan, nak belok kanan, anaknya mau belok kiri, itu salah nggak? Salah dong saudara ya. Apalagi kalau misalnya belok kanan adalah kehidupan, belok kiri adalah kematian. Dan biasanya sebagai anak kita maunya memberontak. Karena kita pikir, papa mama ini kolot, nggak ngerti dan yang lain-lain. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kagak ngerti gitu loh, yang aku yang lebih ngerti. Nah ini yang kerap kali terjadi. Sebagai gereja Tuhan dan sebagai kesatuan daripada tubuh Kristus, kita mari bersama-sama menyadari ini gitu ya. Bahwa gereja ini bukan punya kita, bukan punya gembala, bukan punya sinode. Tetapi gereja adalah milik Tuhan. Dan di sini dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut. Jelaskan ini saudara ya, bahwa gereja itu kalau tidak ada nama Tuhan yang dipermuliakan, berarti itu social club. Itu adalah milik pribadi daripada orang-orang tertentu. Tetapi dikatakan kalau gereja mau menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, ya ini yang disyaratkan oleh firman Tuhan, rendahkan diri. Bukan merendahkan hati ini, tetapi merendahkan diri. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Wahyu, di sana dituliskan ada 24 tua-tua Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka copot mahkotanya, dilemparkan di depan tahta daripada kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Merendahkan diri. Bukan lagi merendahkan hati. Ya. Dan kemudian berdoa. Berdoa ini berarti mencari kembali, bukan cuma berdoa makan, bukan cuma berdoa apa yang dia mau, berdoa untuk Tuhan supaya hutang-hutang lunas. Bukan cuma itu saja, tetapi berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Supaya kita sebagai gereja itu menangkap apa yang menjadi hati dan maksudnya Tuhan. Dan kemudian mencari wajahnya Tuhan. Kita memang betul, kita mau mengerti wajahnya Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Kemudian kalau kita udah tangkap itu, firman Tuhan katakan berbalik arah yuk. Berbalik tidak lagi menggunakan egonya kita, warnanya kita saja, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita melihat dunia ini sebagai satu ladang misi yang besar. Apakah Tuhan tempatkan kalian di kota, ataukah Tuhan tempatkan kalian di desa? Selama itu adalah panggilan kamu,
Mari kita menjadi setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan Tuhan. Dan kita persembahkan harvest itu atau tuan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Kami boleh belajar banyak dari seorang sosok hamba Tuhan yang menjadi berkat buat tubuh Kristus. Bukan cuma di kota, bukan cuma di negara ini, tetapi juga di bangsa-bangsa. Terima kasih berkati Pak Daniel Panji dan juga teman-temannya dan kelompoknya Tuhan. Apa yang menjadi rencanamu dan juga keluarganya, istrinya, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Engkau akan terus melindungi. Dan juga untuk para pemirsa sekalian, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, ayo bersama-sama kita bangkit dan bersinar. Karena terang kita, yaitu Yesus Kristus sudah datang. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini, kemurahan Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, Amin, amin. Thank you Awesome. ya. terima kasih. Badan. Terima kasih. Luar biasa pemirsa episode hari ini. Kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, lalu bagikan ulang. Sehingga lebih banyak orang bisa belajar dan diberkati bersama-sama dengan kita. Ingat ya, amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya slogan atau moto gereja, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Kiranya kita semua bisa melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode Good News berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.